Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan berdiskusi santai tentang ekonomi. Bareng aku Viral Amira, Aku Putri Nanda Sambi. Aku Fariza Nur Aulia Harun. Aku Mawarda Nafisa. Oke, hari ini topik yang kita bahas sangat relatable, yaitu Inflasi. Oke, mari kita bahas. Jujur ya, aku tuh udah lama banget dengar kata inflasi, tapi tuh masih belum ngerti gitu ngerti inflasi tuh apa sih? Jadi gini, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus-menerus dalam periode tertentu. Sederhananya, inflasi bikin nilai harga mata uang kita itu berkurang karena harga semakin mahal, ya kan? Contohnya nih ya, misalnya harga kertas dan tinta naik, otomatis biaya fotokopi atau memprintnya pasti naik. Yang tadinya selembar 1.000, bisa jadi naik 1.500. Bahkan biasa lebih, sampai 2.500. Dan bukan itu aja yang pada naik. Kayak biaya transportasi, biaya rumah sakit, makan, minum, itu juga semuanya pada naik. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa harus paham banget apa itu inflasi. Karena secara langsung inflasi itu yang pertama mempengaruhi gaya hidup kita, kedua keuangan kita, dan yang ketiga kebutuhan sehari-hari kita. Oh ini nih, banyak orang yang belum tahu kalau inflasi itu disebabkan beberapa hal kan. Ya betul, jadi banyak orang yang nggak tahu inflasi itu terjadi karena yang pertama permintaan tinggi, yang kedua biaya harga produksi naik, yang ketiga nilai tukar uang itu lemah dan gangguan distribusi. Semuanya itu membuat harga barang dan jasa naik. Bayangin betapa ngerinya nih inflasi. Wah, berarti ngeri juga ya inflasi itu. Berarti waktu COVID-19 itu pandemi, kan banyak banget ya pabrik-pabrik tuh yang tutup, terus juga distribusi barang juga terganggu karena keterbatasan kegiatan kan. Nah mungkin dari situ juga tuh jadi harga barang kayak masker, hand sanitizer itu tuh jadi harga itu melonjak tinggi itu karena keterbatasan produksi kan. Nah berarti itu inflasi dong. Yang itu inflasi gangguan distribusi atau produksi. Tapi ada juga inflasi yang selalu kita rasain, tepatnya sih pada orang tua kita. Seperti pada saat menjelang hari raya. Pada tahu kan, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok itu kayak meningkatnya tinggi. Karena banyaknya orang beli barang dalam waktu bersamaan, sementara itu stoknya terbatas. Dan itu menyebabkan harga barang pun semakin naik. Nah, kondisi ini itu disebut demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan lebih besar dari penawaran. Bener banget sih, itu emang sering banget jadi. Tapi kalian tahu gak sih dampak inflasi bagi mahasiswa kayak kita? Kalau menurut aku ya, dampak inflasi bagi kita tuh yang pertama, uang saku selalu merasa kurang karena harga kebutuhan sekarang harga kebutuhan naik. Yang kedua, biaya hidup meningkat karena dari harga makan, terus biaya bensin untuk transportasi dan pulsa juga jadi naik. Terus yang ketiga, kita harus sesuaikan gaya hidup kita dari kurangi nongkrong, kurangi jajan, sama kurangi beli sesuatu yang nggak penting. Terus kenapa ya inflasi itu terus terjadi? Inflasi terus terjadi ya karena adanya perubahan ekonomi, permintaan tinggi, biaya produksi yang naik, atau uang beredar terlalu banyak. Itu bisa membuat harga naik. Dan juga ada gangguan seperti pandemi, bencana alam, itu sangat mempengaruhi kondisi. Jadi inflasi itu adalah hal yang wajar dalam ekonomi, gitu loh. Oke, berarti tuh inflasi tuh emang gak bisa dihindarin ya? Inflasi ini tuh biasanya dinyatain dalam bentuk persentase. Di Indonesia sendiri, data inflasi ini tuh dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi BPS tuh bakalan memonitor pergerakan harga barang dan jasa setiap bulannya. Yang dimonitor tuh macam-macam ya. Mulai dari harga-harga kebutuhan pokok yang dibutuhin semua orang, perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, transportasi, bahan bakar, sampai rekreasi. Nanti nih, BPS juga yang akan ngolah datanya sampai didapat berapa sih angka inflasi di Indonesia. Nah,
Kita sebagai masyarakat bisa nih ngelihat angka inflasi yang dirilis oleh BPS tersebut di website Badan Pusat Statistik ataupun di website Bank Indonesia. Misalnya nih, inflasi tahun 2019 itu ada di angka 2,72%. Artinya nih, secara rata-rata, ada kenaikan harga sebesar 2,72% untuk barang dan jasa di Indonesia di tahun 2019. Inflasi atau kenaikan harga ini tuh tidak selalu dipicu oleh kebijakan pemerintah atau lembaga tertentu doang, tapi bisa juga terjadi secara natural yang prosesnya tuh dilakukan tanpa sadar oleh kita semua sebagai pelaku ekonomi. Entah kita sebagai pedagang, pemberi jasa, pemberi upah, produsen pabrik, sampai peran penjual di toko-toko retail. Sebagai contoh, pada tahun 2012, karena inflasi dibutuhkan Rp10.000 untuk membeli 1 liter minyak tanah. Sedangkan pada tahun 1998, hanya dibutuhkan Rp1.500 saja. Contoh lainnya, untuk mendaftarkan anak pertama Anda ke SD swasta, Anda membutuhkan biaya Rp5 juta untuk biaya masuk. Setahun kemudian, anak kedua juga didaftarkan di sekolah yang sama, biaya masuknya naik menjadi Rp6 juta. Anda telah mengalami dampak inflasi 20% dan harus membayar Rp1 juta lebih besar dibandingkan biaya masuk 1 tahun yang lalu. Oke, tadi kita udah tahu apa itu pengertian inflasi, penyebabnya, dan dampaknya. Sekarang bagaimana sih cara mengatasi inflasi? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi. Seperti yang pertama, meningkatkan produksi. Yang kedua, mengurangi permintaan atau mengatur kebijakan moneter. Berarti pemerintah dan bank sentral itu memiliki hubungan ya dalam menghadapi inflasi. Iya betul, pemerintah dan bank sentral bisa menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengontrol inflasi, iya kan? Ya, betul. Contohnya, pemerintah bisa meningkatkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, atau pemerintah bisa mengurangi pengeluaran untuk mengurangi permintaan. Selain itu, kita sebagai individu juga bisa melakukan beberapa hal untuk mengatasi dampak inflasi. Seperti yang pertama, mengatur keuangan dengan bijak, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan meningkatkan pendapatan. Nah, jadi inflasi itu adalah fenomena yang sangat wajar dan dapat terjadi karena beberapa faktor. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus paham apa itu inflasi dan dampak-dampaknya, agar kita dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan gaya hidup kita. Ya betul banget, dengan kita memahami inflasi itu kita jadi bisa siap-siap untuk mengatasi perubahan ekonomi. Terus juga kita harus dengan bijak, selalu bijak dalam mengatasi inflasi. Jadi, mari kita terus belajar dan memahami tentang ekonomi dan keuangan agar kita bisa jadi lebih mandiri dan sukses di masa depan. Setuju, semoga materi ini bisa membantu kita semua dalam memahami inflasi dan dampaknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghadapi perubahan ekonomi. Mari kita terus belajar tentang ekonomi dan masalah keuangan. Sekian dari diskusi kelompok kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.